Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi atau pada waktu duha, yakni ketika matahari sedang naik setinggi tombak atau naik sepenggalah. Jika diukur menggunakan jam, maka waktu duha untuk sekarang yaitu sekitar pukul 6:20 atau setengah 7. Jadi mulainya waktu itu. Dari waktu tersebut sampai sebelum waktu sholat duhur. Adapun keutamaan dari sholat duha yang dapat kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan diingatkan jangan sampai meninggalkan sholat duha terutama pada bulan Ramadan dengan 6 alasan. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sholat duha sebagai amal harian. Wasiat ini beliau sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun keutamaannya bukan hanya khusus untuk Abu Hurairah saja. Ketika kita mengerjakan sholat duha, maka insya Allah juga akan mendapatkan keutamaan sholat duha tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin bisiyami salasati ayyamin kulli syahrin wa rak'atid duha wa an autira qabla an arqud." Wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiatkanlah 3 hal padaku. Maka Rasulullah mewasiatkannya, yang pertama adalah berpuasa 3 hari setiap bulannya, kemudian mengerjakan sholat duha 2 rakaat dan sholat witir sebelum tidur. Kemudian alasan kedua kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat duha terutama di bulan Ramadan adalah Rasulullah menyebut sholat duha sebagai sholat awwabin. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya siapa saja yang merutinkan sholat duha menjadikan seorang akan dicatat sebagai orang yang taat. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara, yaitu agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha karena ia adalah sholat awwabin, serta wasiat yang ketiga adalah agar aku senantiasa berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah.
Sahabat zona ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan ketiga kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat duha terutama di bulan Ramadan adalah sholat duha yang kita laksanakan 2 rakaat itu setara dengan 360 kali sedekah. Keutamaan inilah yang dikaitkan dengan rezeki yang lancar. Yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum shadaqah, fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amru bil ma'rufi shadaqah, wa nahy 'anil munkari shadaqah, wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Setiap pagi, setiap ruas anggota tubuh badan kita wajib dikeluarkan sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang perbuatan mungkar, keburukan juga sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Yang keempat, 4 rakaat sholat duha akan mendatangkan kecukupan rezeki. Maka jika punya waktu luang, sebaiknya tak mencukupkan 2 rakaat saja, maka harus ditambah dengan 2 rakaat yang lain. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, yaqulullahu azza wa jalla, ya ibna Adam, la tu'jizni min 4 rakaat fi awwali naharika akfika akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Yang kelima, duha itu adalah ghanimah paling banyak, rampasan harta paling banyak. Sebagaimana disabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ahmad, man tawadda summa ghada ilal masjid li sabhati duha fahuwa aqrabu magzan wa aktsaru ghanimatan wa awshaku raj'atan. Barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya akan lebih cepat, balasannya akan lebih cepat. Yang terakhir, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat duha selama bulan Ramadan? Karena dengan sholat duha insya Allah akan dilipat gandakan pahala dan mendapatkan keutamaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hal ini khusus di bulan Ramadan, pahala sholat duha dilipat gandakan sebagaimana pahala amal lainnya juga dilipat gandakan. Khusus di bulan Ramadan, amalan sunnah diganjar seperti amalan wajib. Amalan wajib diganjar dengan dilipat gandakan. Begitupun dengan sholat duha. Selain dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan pula keutamaannya. Sehingga fadilah sholat duha di bulan Ramadan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.